Manifesting itu intinya adalah whatever the feeling that you want to achieve in the future, you put it now. Tapi kalau sekarang I do dikasih meledak, hasilnya aku masukin lagi ke charity, aku masukin lagi ke bisnis, mungkin bisnis wedding. Ya nggak? Kita lebih wise because we are more ready to receive the abundance, receive the miracle. I do. Halo Kai Lovers, balik lagi di Kapan Lagi Talks bareng gue Matias. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng Shanti. Oh kasih. Aku mesti nyanyi dikit karena mungkin anak-anak yang zaman sekarang itu siapa si tante itu? Bener, ya kan? Shanti Okasih. Karena kemarin juga gitu. Ini kenapa tuh? Shanti yang mana nih? Yang mana? Okasih. Karena udah cukup lama menghilang. Ya kan? Tapi walaupun Matias tahu ya bahwa aku udah sempat ngeluarin Kupu Menanti. Bener. Ih seneng deh, soalnya itu kan pas baru balik ke Indonesia dari Hong Kong. Itu baru pertama ngeluarin single lagi itu. That's my comeback single. Oh tuh itu bagus banget. Kita press con-nya waktu itu di YouTube ya Teh? Di YouTube, dan aku dari rumah waktu itu mau bikin panggung sendiri, launching dari rumah sendiri gitulah. Iya, itu di rumahku sendiri. Oh, itu tapi tadi kita udah ngobrol juga. Teh Shanti ini sebenarnya cukup produktif nih di beberapa tahun. Iya, bener cukup produktif sebenarnya dari 2022 kan aku pulang tuh Kupu Menanti, abis itu ada Count on Me. Itu yang sama piano, itu yang percobaan tuh karena aku baru duet sama penyanyi luar. Ya. Terus yang ketiga Mahadaya Cinta dahulu, terus baru ini I Do. Oke. Tuh tadi ada juga yang nggak tahu Shanti yang mana, ternyata umurnya juga masih 20 Teh. Ada yang masih 20. Kalau itu dia taunya Timang ada tuh. versi remixnya. ada juga. Oke Teh, apa kabar Teh Shanti? Baik banget, thank you so much for having me. Seneng banget sekarang udah ngeliat ya evolusi media tuh sekarang udah kayak gini ya, iTalk gitu kan, podcast, vlog gitu ya. Kalau dulu kan kita fokusnya ke stasiun-stasiun TV sama radio, sekarang jauh lebih luas lagi range-nya. Benar. Teh ini berarti bolak-balik Jakarta Bali atau seperti apa? Saya tuh sebenarnya kendaraannya pesawat tapi bukan pribadi aja. Mewah loh sebetulnya loh. Nggak mahal di ongkos tepatnya. Tapi nggak apa-apa menurutku. The best investment is what you invest in yourself. Itu dari uang, dari talent, dari the amount of latihan yang kita taruh dalam diri kita gitu ya. Maksudnya saya kan vocalizing tiap hari, terus main piano tiap hari. Dan ini salah satu investasinya. Ya udahlah, beli pesawat tiket sendiri gitu. Ya semoga kebeli ntar pesawat pribadi biar lebih gampang. Amin, manifest. God doesn't create a ceiling. Jadi manifest apapun. PJ, private jet, say. Oke Teh, tapi kangen nggak tinggal menetap di Jakarta? Tete, cencucida. Kenapa? Karena Bali has like a calling for me, a calling for my soul. Dari dulu tuh, dari aku masih zaman anak kecil Ricky Plik gitu ya, baru-baru memulai karir dari sebelum VJ malah. Tiap kali ada weekend free, pasti ke Bali. And I always keep it in my mind. Sampai ada satu foto sunset tuh ternyata tuh di El Cabron Uluwatu akhirnya. Itu aku simpan sebagai screensaver karena ternyata diam-diam dalam hati tuh memang dari dulu pengen tinggal di Bali. Dan walaupun Tuhan menyuruh aku menunggu beberapa dekade tapi terkabul juga akhirnya kan. Memang lama aja tapi terkabul. Oh gitu, tapi apa sih yang menarik gitu tinggal di Bali sehingga tadi Tete bilang kayak dipanggil gitu tinggal di Bali? Apa yang nggak menarik? Semuanya ada di sana gitu. Yang paling saya suka tuh kehidupannya jauh lebih santai gitu daripada di sini. Macet iya, sorry. Di mana-mana juga macet. Tapi kalau di sana kan aku udah kemana-mana naik motor. Jadi aku naonnya. Kemana-mana naik motor, kadang-kadang naik ojol, kadang-kadang naik motor sendiri kemana-mana. Jadi life is much more simple gitu. Kalaupun lagi suntuk atau lagi apa, which jarang banget ya aku suntuk di Bali. Tinggal pakai sendal, pakai bodysuit, pakai celana pondok. Anjir, celana pondok sendalnya keluar. Terus ke pantai jalan-jalan, much more simple. Di Jakarta kan juga bisa kemana-mana naik motor. Tapi debu di mana-mana ya. Polusi. Di sana tuh semua yang aku suka tuh dicukupkan di sana. Sunrise, sunsets, gunung, danau, alam. Aku tuh sebenarnya anak alam. Kan suka bumi. Oh iya. Atau udah sebenarnya dalam hatinya mah. Suka bumi. Teh, nih kalau ngomongin makanan, yang favorit, yang orang harus coba di Bali, yang
jarang banget diekspos yang Kalau semua orang kan bilang nasi campur ya. Ya. Kalau aku bilang crispy duck. crispy. Crispy duck ala Bali tuh nggak ada tandingannya, apalagi kalau udah sambal matahnya. Waduh, rasa dosa. Rasa dosa. Oke, Teh, kita ngomongin I do nih. Tadi Iya. kan ngomongin. Itu ke crispy duck juga I do loh. Benar, karena menurut aku I do itu is saying yes to whatever that's pleasing your life. Ya kan? Salah satunya adalah makanan gitu. Maksudku I do itu is not specifically buat soulmate, buat cinta, buat nikahan. I do is saying everything that makes you happy in life, termasuk makanan. Siapa di sini tidak suka makan enak? Ada? Tidak ada kan? Di mana crispy duck-nya? Gue yang baca. Maaf, kebiasaan jadi presenter, jadi cue dia aku yang baca. Ya, dari tadi kita udah ngomongin crispy duck, begitu yang lain baru masuk nih. Ada di bebek tepi sawah, sama di warung Eropa, itu favorit aku. Aduh, jadi ngakai. Daerah mana warung? Bebek tepi sawah ada di Ubud. Bebek tepi sawah mah ada beberapa juga ya? Ada, tapi yang enak di Ubud sama warung Eropa di Peti Tengah. Oh, Peti Tengah. Best itu bestie. Oke, akan saya coba kalau kembali. Iya. Oke, Teh, balik lagi nih, ke I do gitu. I do. Dari tadi ngomongin manifesting gitu. Ya. Ini adalah sebuah doa manifesting yang akhirnya terwujud di seperti apa Teh sebenarnya perjalanannya ketika akhirnya lagu ini dirilis di Februari kemarin. Good question. Jadi menurut aku seperti hal-hal yang is meant for you will chase you. Dan hal-hal yang tidak buat kamu, walaupun kamu kejar kayak apa, akan menjauh dari kamu, gitu kan. Dan waktu itu I was in that state yang udah jejak, udah happy sendiri, udah konten, udah tahu dinamikanya rebuilding my life di Bali dengan anak-anak gitu kan. Jadi udah udah santai gitu. And I was loving life, I was grateful every day dan grateful to every little thing. Maksudnya bangun pagi dengar suara burung gitu ya, terus ngeliat langit biru, minum kopi pertama aku langsung bersyukur. I was in that state. Yeah. So I was falling in love with life. Dan itu tapi juga aku sambil menjurnal soal soulmate gitu. Tapi nggak nyari lagu baru. Itu dia tuh. Lagi nggak expect dapat lagu baru. Itu tiba-tiba November 2025 manajerku bilang, "Neng, ini ada lagu demo kayaknya cocok buat lo. Dengerin deh." Aku pas dengerin aku langsung bilang, "Buset, ini mah bener-bener what I'm feeling right now towards myself, towards my life and towards the soulmate that I wrote on the journal gitu." Jadi liriknya itu plek-ketiplek, aku tidak rubah sama sekali, tidak satupun. Oh, ini kan lagunya itu pas di demo itu berarti langsung jadi segitunya. Seplek-ketipleknya. Aku cuma ngasih masukan 2, aku minta ada suara string sama pas yang repeat I do itu dari aku. Oh. Tapi selebihnya enggak. Kita cuma workshop kreatif 1 kali. Habis itu semua langsung jalan lancar kayak jalan tol. Karena aku bilang, Tuhan, I will only sing this song if it comes from you and please give me signs that it's coming from you. Dan itu bener jalannya lancar selancar-lancarnya. Ini kayak kalau di film, di peran itu ada istilah peran yang memanggil pemainnya. Tapi memang semua gitu. Aku tuh mau casting apapun kalau memang perannya tidak memanggil aku nggak akan dapet. Kayak waktu aku Ratu-Ratu Queens nih, jadi si Tuti Emut itu. Itu tuh I was on my way to the airport, lagi packing pagi. Tiba-tiba manajer gue telepon terus bilangin, "Neng, lu ada waktu nggak muter dikit ke Kemang ke tempat casting?" Boleh, tapi apaan? Semuanya rahasia. Alah, rahasia aku masih mau casting tapi rahasia. Aku dikasih sinopsisnya si Tuti Emut itu. Bahkan namanya Tuti Emut itu belum dikasih, Ratu-Ratu Queens kan. Kok menarik? In that very moment, aku muter ke Kemang, baca di situ saat itu juga, terus langsung, ayo casting yuk. Aku belum tahu itu project Netflix, aku belum tahu saudaranya Lucky Kuswandi yang mendirect aku di Madam X. Just the feeling bahwa aku ditarik menuju ke sana sebelum ke airport. I did the casting within 15 minutes. I got the part. Jadi perannya emang nyari aku. Tuti Emut itu Shanti. Ada yang udah nonton belum Ratu-Ratu Queens ya kan? Waktunya di Emut itu kan tagline-nya. Seperti lagu ini gitu yang dibuat sama liriknya dibuat sama Vicky Shu. Terus ada Pringgo juga. Ada Pringgo dan itu aku kan nggak deket ya. Malah sama Pringgo udah pernah ketemu lama tapi sama Vicky belum pernah ketemu.
kan nggak pernah curhat ya. Iya. Tiba-tiba kok bisa sama persis gitu. Bisa pas. Pas rekaman pun aku capture my journal yang kebetulan aku taruh di notebookku, aku kasih lihat ke Pringgo. Pring, lihat nih Pring, sama nggak? Dia bilang, ih teh merinding sih ya teh, merinding pisan. Apalagi pas kata yang kamu tiba tepat waktu. Nah itu tuh ada sama persis aku tulis. Terus pas awalnya ku tak menyangka kau datang membawa cinta. Itu tuh kayak mungkin di perkiraan aku nih di hayalku that we've already met our soulmate. Mungkin tadi di jalan papasan atau mungkin tadi di coffee shop atau pas breakfast atau di gym atau sebenarnya someone that we already know. Iya. Ya nggak sih? Tapi bener. belum tahu nih, belum diketemuin strumnya sama Tuhan gitu. Nah makanya aku mengko-direct video klip I Do itu sendiri karena ceritanya itu dari visual aku. That's how I wrote down on my journal how I meet my soulmate. Gak sengaja gitu, tidak diduga-duga. Nah ini kan Teh Shanty tuh pernah bilang soal lirik tuh adalah doa gitu. Oh iya dong. Ini gambaran dari I Do juga yang. Bukan doa lagi, itu tolong diaminin semuanya. 1, 2, 3 Amin. Semoga cepat. Nggak usah cepat, itu dia. Konsep waktu itu adalah kesalahan dari manusia. Karena menurutku ya Teh. Dari yang udah selalu didoakan cepat gitu. Iya, kenapa itu harus dihapus sebenarnya. Cepat hamil ya, cepat kawin ya, cepat punya anak ya, cepat sukses ya. Menurut aku itu cepat itu jadi kayak kita memberikan deadline sendiri kepada kita gitu. Sementara I really think we don't have any control at all about times. Kita nggak tahu kapan kita dilahirin, kita nggak tahu kapan kita menikah, kita nggak tahu kita kapan berpisah, kita nggak tahu kita akan meninggal. Nggak tahu waktu itu. Jadi time is something that we don't have any control about. Jadi kalau kapannya itu terwujud sama siapanya dan bagaimananya, itu mah sudah di luar kendali kita. Di luar kuasa kita sebenarnya. Malah kadang-kadang nih kalau kita bilang pengen cepet nikah, mungkin akan terjadi loh nikahnya, tapi jadinya ketemunya yang breadcrumb gitu gak sih? Males gak sih kan? Iya benar. Menurut aku kalau mau take your time, focus on yourself, ya kan, love yourself first, ntar ketemunya malah yang juara. Ntar ketemunya dapet yang tepat dibanding cepat. Saya bilangnya, saya pesannya karet 5. Karet 5. Komplit tuh. Ada di situ, di dalam tulisannya, Tuhan saya pesan yang karet 5. Mie karet kali ya. Lah yang menarik sebenarnya kan juga ini Teh, dari proses kreatif si I Do ini gitu. Ketika Teh Shanty posting, itu semuanya mendoakan. Bahkan ada siapa ya, Kelly Tendiono kalau nggak salah, dia kayak Beb ini rilis lagu apa beneran? Tapi menurutku gini, itu kan memang kita udah syuting video klipnya, terus udah gitu dikasih potongannya sama tim sosmed. Aku ingat banget tuh hari Jumat. Terus dia bilang, Nadia nih orangnya dari sini. Terus dia bilang, Teh, Kak ini tolong di posting sebelum sholat Jumat ya. Dia bilang gitu. Oke, aku coba bilang itu. Tapi itu juga mungkin ya, hari Jumat kan hari spesial ya. Iya benar. Sedekah Jumat, hari Jumat kita kan posting lah sebelum sholat Jumat. Dan aku tinggalin tuh handphone, nggak gue pegang-pegang berapa jam. Tiba-tiba pas ngeliat bleduar notifikasi temen tung dari WhatsApp, dari IG, DM berbagai penjuru dunia. Aku cuma gini, halah sia. Beneran, aku ekspresi cuman halah sia. Maksudnya antara bersyukur tapi juga nggak tahu mau jawab apa gitu kan. Terus gitu yang lucunya dari sahabat-sahabat sendiri termasuk Titi DJ. Ngomong apa Titi? Ya sama. Apa-apaan sih lo gak cerita duluan sama gue? Oh lo dimarahin sama Sang Dewi. Tapi dari Ocha, Rosa ya, Afgan, semua pada bilang, Nengki aku bahagia banget buat kamu. Aku gini, diaminin aja ya. Karena emang kalau di IG ya terutama ya, itu pada ngucapin semua tuh. Dan ada yang kok gak bilang-bilang temen deket. Temen deket, Ada yang malah dari Hong Kong bilang gini, awas lu ya kalau elope tuh kan kalau tiba-tiba main kawin aja gitu kan. Gue bilang ya kali gue bilang gitu, enggak lah. Tapi never say never juga. Ya. Nah itu sebenarnya gimana tuh proses kreatifnya? Wah ini kayaknya harus dibuat kayak gini nih. Enggak ada. Justru nih ya, aku perhatiin ya netizen tuh jarang baca caption.
Karena aku tulis di situ, finding love at every age. I believe at finding love at every age. You can find love at every age. Kan gue bilang you bukan I. Gimana sih? Tapi menurutku gini, kalau kebahagiaan aku, dan ini juga yang bikin aku terharu dan berkaca-kaca ya, karena kalau suatu kebahagiaan kita diamini lebih dari 1 juta orang, ya universe doesn't have any option but to follow. Gitu. Tapi kan artinya memang ya tadi kayak apalagi yang udah kenal Teh Shanty gitu, ngelihat foto itu aja udah menggambarkan sebuah kebahagiaan. Iya, maksudnya real gitu ya, kelihatannya real gitu. Iya. Ya mungkin karena saya aktris juga ya. Pernah main di 14 film ya. Ngeri film-filmnya. Nanti pengen dibikin yang kedua tuh. Apa tuh yang mana tuh? Berbagi suami. Katanya ya. Ya sampai awas ya kalau saya tidak di casting. Siti kan, saya masih Siti. jadi Siti. Ya, ingat banget. Oke Teh. Nah ini katanya juga dari PH yang bikin video klip itu PH nikahan, PH wedding. Iya. Iya, mereka belum pernah bikin video klip. Oh iya, ya gue nggak kepikiran ke situ. Iya juga ya. Tuh kan, sinyal-sinyal tanda-tandanya bunga asmara. Iya, itu PH wedding. Jadi memang mereka belum pernah bikin musik video. Jadi aku jadi co-direct sama direkturnya dari Nevertheless. Kenapa? Karena aku yang ngarahin ceritanya begini. Aku pengen kayak serendipity gitu. Dan jadilah akhirnya musik video. Iya juga ya. Iya kan? Dan alhamdulillahnya lagi nih, pas itu keluar itu aku di DM banyak banget vendor pernikahan, dari mulai karangan bunga, venue, WO, semuanya boleh gratis, kasar dihubungi kami. Gue bilang ini bener ya, ntar kalau gue kawin beneran kalian gue DM kejar satu-satu. Disimpen-simpenin aja dulu tuh. Ya dong, Capture. Ya dong, nanti kawinan akbar. Nggak kalah akbar tuh sama yang kemarin ya. Gratis semuanya. Oh nggak kalah akbar. Kalau itu nggak ada yang ngalahin sih. Kalau El sama Shiva nggak ada yang ngalahin sih, itu gila sekali. Tapi yang menarik entah ini bagian dari lagu atau gimana, Teh Shanty tuh pernah live terus bilang kayak bangga dengan pasangan muda terutama El sama Shiva yang sudah berani berkomitmen. Iya, karena gini, maaf ya aku bukan mengeneralisasi gitu, karena sekarang itu mungkin banyak kalau aku ngelihat laki-laki yang keeping their options open gitu. Jadi kayak banyak pilihan ikan di laut. Jadi dia tidak memilih-milih gitu loh. Nah aku tuh bangga sama El tuh yang oke, I'm a man, I choose my woman, I choose her, dan langsung decide, langsung commit. Itu menyentuh banget buat aku. Dan judul dari Al Eldul, aku paling dulu waktu dia kecil tuh aku paling dekat sama El. Makanya sampai dateng, makanya sampai aku ikutin banget tiap kali. Sampai repost kan? Iya, karena aduh ini anak, ya ampun, aku inget zaman kecilnya dulu ngetek sama gue sama bunda. Oh kan deket juga sama Bunda Maya kan? Iya deket. Kemarin juga ketemu sama Daninya. Terus gue bilang, Shan, kan aku panggil Dan banget tuh. Terus dia salamin, thank you ya udah datang. Ini anak lo nih yang kawin. Iya, aku bilang maksudnya karena yang paling deket sama dia gitu. Oh, sambil gantengnya banget. Sipanya juga cantik ya Sipanya. Kayak itu loh, kayak benar-benar kayak kartun Disney gitu. Nah itu aku sampai kan pas mereka masuk itu aku gini. I do dalam hatiku. I do aku pesen yang kayak gitu. Buat aku. Pesen sama Bunda Maya tuh. Enggak, tapi aku tuh bukan ngikutin, maksudnya sering diskusi ya sama Bunda. Dia kan juga memanifest jodoh. Mas Irwan ya, dia memanifest. Dia jujur dia bilang. Dan kuncinya adalah pada saat meminta sama Tuhan, yakin akan dikabulkan gitu, yakin. Jadi karena Tuhan itu, kita itu sebenarnya energinya sama dengan Sang Pencipta. Jadi yakin bahwa prasangka kita kepada Tuhan adalah selalu baik pada kita. Jadi yakin kalau kita tuh selalu didengarkan. Jadi saya yakinnya saya akan I do lagi. Amin. Ayo doain. I do. Tapi kalau ngomong soal manifesting gitu, dari kapan Teh Shanty mempraktekkan? Aku baru sebenarnya. Jadi dari dulu aku nulis diary, tapi baru tahu bahwa ilmu manifesting itu tidak seperti nulis diary. Ilmu manifesting itu adalah kita aligning visi kita dengan pikiran kita, dengan tangan kita. Jadi harus ditulis dan
Habis dari situ jadi habit. Nah habit itu yang akan menjadi kenyataan kita. Jadi bukannya nih ya teman-teman kalau mau manifest cuma ngomong doang terus nggak ada usaha terus nggak ngemeng-ngemeng terus cuma leha-leha doang ya. Udah itu mah dapat salam, moal terjadi eta mah. Silakan aja kumaha. Tapi menurut aku ada keselarasan itu. Jadi aku mulai itu dan titik baliknya adalah pada saat aku merasa capek, udah mulai capek sendiri, capek mengelola banyak hal, ya capek itu aku merasa itu sudah gitu aku ngerasa gini, aduh apa ya yang hilang dari hidupku. Ternyata aku bergantung pada kemampuan manusia. Jadi di situ aku kayaknya keegoanku sebagai manusia tuh di situ aku dipatahkannya. Kayak baru gini, Shanti, this time do it with me, XOXO God. Iya loh, beneran. Di situ aku baru kayak, kayak diputar balik hidupku. Bener. Udah mulai dari situ tuh Agustus, mulainya dari Juli 2025. Juli 2025. Sampai sekarang. Manifesting terbesar yang akhirnya terjadi. Banyak. Salah satunya Synchro-Fest. Iya, Synchro-Fest 2025 tuh Oktober. Aku tuh nulis dari Juli. Aku bilang manifest itu jangan bilang want. Manifest itu tulis seolah-olah sudah terjadi. I'm singing in bigger festival. I'm singing in bigger crowd. Itu Synchro-Fest aku dapat closing kurang gede apa coba. Depan itu pas aku masuk ya. Merinding, pasti panggil Shanti gitu kan. Pas masuk aku semua gini, seperti gitu kayak lautan manusia, nggak ada ujungnya kan, penuh banget karena itu kan closingnya kan. Centil era ya itu. Centil era, aduh. Iya, nonton juga tuh. Itu tuh kayaknya tuh benar-benar dikabulin tuh. Dan itu bukan cuma sekedar closing, itu satu penampilan yang benar-benar ditunggu di situ. Momentum. Bener. Ya jadi maksudnya kata Tuhan. Tapi menurutku gini. Manifest itu hanya akan terwujud kalau universe dan Tuhan merasa kitanya ready. Jadi waktu itu aku prepare mentally dan spiritually dan technically ready. Jadi aku waktu itu latihan tiap hari walaupun nggak ada job. Ya aku tetap vocalizing tiap hari walaupun nggak ada job. Jadi pikiran dan actionku seolah-olah kayak ada job tiap hari. Gitu. Mindset yang diubah. Mindsetnya kayak ada job tiap hari gitu. Tiba-tiba Ganjar telepon, Neng Synchro confirm. Gue gini, apa? Gue langsung lihat cari di buku manifest gue kan ada posting kan yang gue nangis. Iya benar. Karena gue cari, gue bilang nih lihat nih buktinya. Gitu. Wow. Sama dengan waktu I do juga begitu liriknya. Itu gue lagi di Hong Kong. Gue inget banget. Bentar. Jadi selama penerbangan aku nyampe Bali langsung ngeluarin buku manifest. Aku cari lagi. Ini. Bener nih ada. Plek-ketiplek. Nah, kalau dari sisi penyanyi gitu, ketika pendengar mendengarkan Aidu gitu, apa yang Teh Shanti harapkan? Apakah manifesting ini jadi sebuah campaign Teh Shanti juga untuk orang-orang gitu? Aku bukan mau campaign, aku pengen ini energi genuinely yang memberi energi genuinely yang merebah gitu, yang mewabah. Karena aku pengen ini jadi the next love anthem. Aku pengen ini jadi the next okasih, the next hanya memuji gitu. Aku ini pengen jadi legacy aku yang aku tinggalkan, bahwa tiap kali orang ingin merasa feeling good atau jatuh cinta, kan dulu jatuh cinta udah ada kan. Nah sekarang ini pengen the nextnya gitu. Jadi begitu orang ingin menikah, dengerin lagu I Do. Aku udah sempet loh ada yang mau menikah nge-DM ke aku, minta diselamatin doang sebenarnya. Tolong dong selamatin kepada mempelai ini dan ini gitu. Aku improve, aku main piano sambil nyanyi I Do, terus aku sebutin nama bride and groomnya. Itu dia ngirim DM, Teteh, Masya Allah ini aku bahagia banget. Itu aja udah cukup buatku. Itu aja buat aku kayak my song I Do bisa bikin orang lain sebahagia itu di hari pernikahannya dia. Itu mah I think my job is done. Nah, itu di komenan YouTube juga akhirnya Teh Shanti kembali gitu-gitu. Banyak tuh yang ini jalannya Teh Shanti gitu. Aduh. Rasanya kayak apa? Iya. Aduh, terharu banget. Guys, beneran saya tuh terharu banget karena buat seorang yang sempat ngilang selama 12 tahun ya, itu nggak gampang, bener-bener nggak gampang, dan punya karya yang masih bertahan segitu lama,
nungguin, ibaratnya kayak nungguin saya balik gitu untuk nerusin lagi. Itu nggak gampang dan it doesn't happen to a lot of people. So I am very very much lucky and thankful. Thank you sudah ditungguin dan di wishing well karena itu doa juga. Benar. Itu doa juga. Selain ada komentar Ratu Disco kembali, emang sedisco? Ratu Disco akan kembali. Saya memang tidak jauh-jauh dari lantai dansa sih. Kita lihat single berikutnya mungkin akan kembali lagi. Tapi I Do ini sebenarnya in between gitu karena lagunya kan happy. Aku tuh pengennya ini seabadi kayak lagu Ini Kah Cinta gitu kan, atau Sekarang atau 50 tahun. Pokoknya semuanya sinaran atau lagu-lagu abadi lah. Aku pengennya I Do seabadi itu. Even long before maybe aku udah rewat pakai kruk kali ya. Tetap I do. Ompong Tea, tapi masih I do. Oke, kalau kita throwback ke dulu gitu ketika awal terjun di industri hiburan. Kalau orang dulu ngehnya adalah Teh Shanty adalah penari latar di ME. Terus akhirnya bisa ke VJ, terus ke siaran radio. Iya. Jadi menurutku gini, nggak ada the dots in our lives itu yang random. Pasti satu tuh connect ke yang lain, Dan satu hal yang mungkin aku bisa kasih tips buat teman-teman yang lagi nonton, jangan mikir pintu itu selalu kecil. Pintu kecil itu akan membuka pintu yang agak lebih besar dan lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Karena gue inget waktu gue ditawarin jadi backup dancer ME itu budgetnya kecil banget, cuma buat ongkos doang kali. Berapa? 250.000. Tuh kan dia lebih kecil dari Vilo. Tuh dia penari gue tuh lebih kecil Eke dulu gitu kan. Gue inget banget, tapi mereka semua pada bilang kita emang gak ada budget lagi, terserah Shanty mau apa enggak, but that song is calling me. Ya kan. Dan waktu itu ada satu yang cancel karena enggak lah, budgetnya nggak masuk. Meledak loh tuh lagu kan. Duar sampai penari-penarinya ikut meledak. Coba kalau misalnya aku bilang 250.000 kekecilan gitu kan. Tapi waktu itu kan Rizal Mantovani, mana mungkin aku nolak Rizal gitu kan. Tapi waktu itu kan ME baru. Kan bisa bilang kalau misalnya gue ditawar sama NSYNC gitu gratis gak mau gitu kan. Tapi kan gitu ME baru. Dan gue itu membuka bererot ke depannya. Kalau dari waktu penyiar radio juga ya, karena aku kan training di Prambors. Itu dikasih jamnya jam sebelum sahur. Wow. Itu latihannya tuh dari jam 2 pagi sampai jam 1 sampai jam 3 pagi pokoknya sampai sebelum beduk sahur. Itu pengorbanan loh. Aku nyetir dari Pondok Indah, rumah ibu, ke Mendut, Menteng, ke Menteng balik lagi sendiri. Nah itu dia, nggak ada pintu yang kecil karena menurutku. Dari situ aku kedengeran ada open casting MTV. Akhirnya casting lah buat MTV. Pertama kali ditolak. Pernah ditolak? 2 kali, jangan sedih. Kedua ditolak lagi, maju yang ketiga ditolak, baru diterima. Jadilah masuk MTV kan. Nah dari situ ke rekaman nih. Itu rekaman kamu tau nggak ceritanya gimana? Gimana tuh? Gue manggung di pensi PL Fair. Jadi vokalis band gue dulu namanya, lupa namanya apa. Pokoknya gue vokalisnya. Gue mengcover salah satu lagunya Kidnap Katrina. Iya. Ditonton sama yang punya lagu. Gitu. Ternyata ada. Begitu gue turun panggung, ditawarin, kayaknya lu bisa nyanyi beneran deh, datang deh ke Potlot. Potlot waktu itu dibikinin demo pertama ditolak, nggak cocok. Dioper ke Mas Anang. Mas Anang jadi jatuh cinta. Dari Mas Anang dioper ke Melly Guslau, jadi Hanya Memuji. Gila nggak kalau dipikir ya? Dot dalam hidup. Dari pensi loh gue, dari nyanyi di PL Fair. Iya, kayak yang kedua tadi kayak emang itu harus dijalanin. Kalau itu ditolak kayaknya jalannya enggak. Maksudnya kalau misalnya dipikir pensi kecil gitu. Iya. Enggak, mungkin bibit bebet bobotnya dari situ gitu. Dance juga, aku kan dulu kapten cheerleader sekolah. Sampai akhirnya punya penari bergenerasi gitu. Karena awalnya dari cheerleader sekolah doang. Waktu pas nyanyi lah ya, nyanyi kan langsung nama Shanty kan langsung di 2000-an awal tuh langsung gede banget gitu Teh.
sempet ngerasa star syndrome gak sih? Oh, bukan lagi. Kalau sekarang gue bisa ngomong sama Shanti yang tahun 2000 pengen gue toyor rasanya gue. Jujur Li, beneran. Kenapa apa Ya Teh? pastilah, namanya juga baru. Gue tahun 2000 tuh umur berapa ya berarti ya? Gue jadi VJ tuh 97. Jadi VJ aja kan udah beledur tuh. Ditambah album beledur, ya iyalah sempat ada star syndrome. Tapi ada satu orang yang selalu bikin gue nggak boleh gede kepala dan napak kaki di tanah, yaitu almarhumah ibu. Oh itu ibu kalau gue udah mulai petantang dikit langsung neng di atas langit ada langit neng. Beneran nggak boleh, aku nggak boleh sombong banget sama ibu, boro-boro. Jadi nggak diizinin gitu anaknya. Kayak gitu, dia bilang kamu tuh kayak gini pasti ada alasannya buat apa, dan kamu ada gini hanya kalau ada fans. Jadi ya nggak boleh ngecewain, aku bilang gitu. Tapi memang itu jadi two sides blades ya, maksudnya antara aku bersyukur tapi juga I was forcing myself way too much gitu untuk nomor satu lagi. Jatuh cinta naik, ya kan, hanya memuji naik, kasih naik lagi gitu. Tapi abis itu tuh aku kayak, aduh bikin apa lagi gitu. Emang sih ada bebannya, stresnya gitu. Tapi kan akhirnya ke film, dan film-film ada Filmnya yang dapat penghargaan nah, juga. itu juga film tuh. Itu film aku tidak tahu bisa acting. Aku nggak tahu kalau itu Tehnia manggil aku sebagai audisi. Nggak tahu. Jadi aku cuma dipanggil waktu itu, katanya Tehnia pengen ngopi bareng. Arisan baru keluar. Hah? Tehnia mau ngajak ngopi bareng? Oke. Gitu aja pikirannya. Nggak mikir itu audisi. Tiba-tiba dikasih selembar diajak ngobrol dulu perkara poligami. Aku bilang ya aku mengerti poligami, paham. Opini kamu apa soal poligami itu? Aku jawab. Nah. Terus tiba-tiba dikini sama si Teteh. Ya udah, ini baca nih ya selembar kertas ini, aku tinggal 10 menit, ntar aku balik lagi. Terus aku gini, Teteh ini apa? Bilang tuh, casting. Terus Teteh bilang, udah baca aja, casting loh itu. Jadi cuma gitu doang? Iya. Habis itu yang aku dengar berikutnya adalah bahwa sebenarnya dari tim produksi dan tim casting itu semua tidak yakin aku bisa memerankan Siti, karena katanya Shanti terlalu glamorous. Sepatu heels kan, permisi sepatu heels, begenjreng, bulu mata 2 lapis, apalah gitu ya. Karena Siti di situ digambarkannya gadis kampung banget, gadis kampung yang sosial kelas bawah. Tapi Teteh melihat ada gadis Sukabumi di dalam sini. Packagingnya aja metropolitan, di dalamnya Sukabumi kene, ngugudak buyur, ngugudak bangkong, ngugudak naon tadi sawah. Jadi tetap gadis kota kecil gitu dulu, dan hanya Tehnia yang ngeliat itu. Dan gue selama syuting itu hanya nggak les acting, nggak apa ya, cuman ngikutin arahannya Tehnia aja. Ke Cannes Film Festival loh, Berbagi Suami Eduns ya. Setelah itu langsung, ya nggak langsung, maksudnya 14 film kemudian setelah Berbagi Suami. Dan banyak banget yang selain menang di FFI pernah, alhamdulillah nominasi hampir-hampir sering. Hampir-hampirnya sering gitu di film Asia. Kalau ada yang memenangkan hampir award adalah saya paling banyak. Ya karena lumayan sering. Nggak, karena gini, aku tuh senengnya main film yang niche, bukan yang populer. Waktu Fotograf juga kan aku dinominasiin di festival-festival film, tapi secara komersial mungkin enggak. Karena menurut aku main film itu it takes a lot of your soul, a lot of your time, a lot of your effort, a lot of your energy. Jadi aku kalau baca skrip tuh benar-benar harus yang memanggil jiwa. Kalau enggak mendingan enggak usah deh. Gitu menurutku. Dan aku belum pernah sekolah acting sih. Sampai sekarang tuh? Belum pernah. Pernah. Yang belajarnya dari sutradaranya, ikutin sutradaranya. Arahan sutradaranya. Kita biasanya pada saat reading dikasih acting coach, kadang-kadang enggak, tapi ikutin aja arahan sutradaranya. Dapat kok biasanya. One thing about acting, I think the real acting is not acting. Itu menurutku. Karena menurutku kalau orang, kamera itu kan sangat sensitif ya, bisa ngeliat mata kita, jujurnya kita, perasaan kita kayak apa kita. Kalau kita kayak, ini gue mesti marah nih sekarang nih, gue mesti marah nih, kan jadi gitu. Benar. Palsu gitu. Tapi kalau benar-benar kita dari hati marahnya atau sedihnya, itu bukan acting, itu jujur. Itu jujur pada karakter yang sedang kita mainkan. Dan itu yang aku pegang aja, karena itu yang Tehnia ajarkan sama aku. Jujur aja Neng, pada saat itu di karakter itu kamu ngerasa apa. Cuman pada saat aku mesti ngerem cara ngomongku yang meledak-ledak ini, aku
suruh nempel sama babysitternya Gibi, babysitternya anaknya Teteh waktu itu masih 4 tahun. Iya. Ditempelin aja kemana-mana. Kata Tania, liatin matanya, liatin cara dia ngomong, liatin gestur tubuhnya, kayak gitu. Nah jadi gue ngeliatin aja babysitter itu tiap hari. Pada saat reading, pada kemana-mana, liatin cara dia ngomong, tatap matanya, lihat ke bawah, turunin tempo ngomong, gitu. Itu latihan actingnya. Tahu-tahu 14 film kemudian ya. Iya. Alhamdulillah. Tuh Tania kemarin kesini ngomongin berbagi suami juga di akhir. Iya. Jadi kayaknya harus ada Siti lagi nih. Siti jadi apa kan waktu itu kabur dengan Diavita lokal. Tiba-tiba mereka berkeluarga di mana gitu kalian. Nggak tahu nih, gue belum dapat spin off-nya. Teh. Ayo dong Tania. Kemarin baru kesini. Siti standby. Oke Teh, kalau dari perjalanan karir, perjalanan hidup gitu ketika di mana Teh Shanty ngerasa ini adalah titik terendahku dan ini adalah titik tertinggiku, di posisi seperti apa? Nih, sekarang kan aku kan lagi manifesting banget ya. Manifesting itu intinya adalah whatever the feeling that you want to achieve in the future, you put it now. Tapi juga kalau kita mikirin titik terendah dan energi itu kita ingetin ke situ terus, your manifest will never come true karena vibrationnya akan low. Jadi bukannya gimana, aku sih mendingan nggak ngomongin itu because right now I'm at the very best place in my life yang kayaknya tuh udah the very best version of Shanty gitu. Kayaknya kalau kenalan lagi, hi Neng, nice to meet you gitu. Kayaknya ini yang paling aku senengin tuh Shanty yang intim. Aku kayak kenalan lagi sama orang baru gitu, kenalan lagi sama Anissa, Nurul Shanty, Kusuma Wardani, Heriadi. Nama panjangnya tuh ya. Anaknya Bapak Heriadi di Sukabumi, si Eneng. Binti Heriadi. Gitu. Dari muda sampai sekarang yang masih muda juga. Hampir keceplos. Dia pintar banget. Dari muda sampai dia ada pause 2 detik dulu. Takut keluar dari sini nggak selamat. Teh, ada gak sih Teh prinsip kehidupan gitu yang berubah? Pasti ada sih yang berubah. Cuman apa, sejauh mana prinsip kehidupan? Banyak. Yang paling banyak adalah aku tuh menemukan Shanty yang baru, bukan Shanty yang religius tapi Shanty yang spiritual. Ya, bahwa manusia itu sebenarnya the mind is so strong that we can create whatever we want in our lives. The mind creates our vibration and vibrations create our actions and our actions create habits and habits creates our reality. Wah, gile. Coba diulang tuh panjang juga ya. Tapi itu aja udah berubah sekali. Karena dulu tuh aku repeating the same pattern tapi minta result yang berbeda gitu. Nah, itu aja udah beda banget kan. Nah, sekarang prinsip hidupku gitu. Kalau memang mau sesuatu ya align semuanya ke arah itu, big picture and focus your energy everything until that's the only thing that you want gitu. Kayak misalnya gini, aku pengen jadi misalnya apa ya, sukses nomor 1 misalnya ya, sukses nomor 1. Tapi aku nggak jaga kesehatan, tapi aku nggak jaga suara, tapi aku nggak jaga kesehatan, maksudnya nggak latihan nari, kan nggak selaras. Bener. Pengen nomor 1 tapi actionnya nggak selaras, nah itu yang nggak akan terkabul. Nah sekarang tuh big picture aku udah jelas, I'm so clear about my big picture gitu. Jadi aku selarasin my mind, my action, my habit, my reality. Tapi kan beda ketika kayak kultum loh ini jadinya. Iya tapi kapan lagi kultum? tapi di momen apa Teh ketika kita harus melihat kan susah belajar untuk melihat keseluruhan dari kehidupan gitu. Kalau tadi ngomongin big picture dari kehidupan. Siapa bilang susah? Kenapa susah? Apa yang bikin susah? What do you want most in your life? Ya di titik untuk nyampe ke titik ya, harus melihat itu kenapa? What do you want most in your life? Apa yang kamu pengen banget dalam hidup kamu? Aku tanya balik sekarang. Kalau susah sekarang, kan? Kalau interview VJ kayak gini nih, gue interview Lucy. Balik dia, Lucy. Nggak, tapi bener apa susahnya? Apa susahnya? Tinggal biggest, what is your big? Kalau misalnya nih, aku bilang sama kamu, nggak ada limit. Ini kamu dikasih magic wand, cuman centring langsung terkabul. Maunya apa? Mau kaya? Bilang mau kaya lah ya. Udah kawin belum? Udah. Udah. Oke. Berarti mau kawin sampai
Hasil memisahkan, jangan sampai cerai, jangan sampai kan. Misalnya big picture-nya itu anak-anak sehat, punya anak. Punya. Itu kan udah jago ya saya. Ini saya kayak ini ya. Ini lagi latihan. Ada big picture-nya. Big picture-nya berarti anak-anak sehat, kayak menikah sampai aja memisahkan kan. Nah, berarti that's your big picture, and then that becomes your mind, that becomes your action, and that becomes your habit. Apa actionnya buat mencapai itu? Kerja yang benar, jaga makan yang sehat, biar hidup panjang, biar nggak kena penyakit, biar bisa jaga anak-anak, biar main sampai mereka sampai bisa menyaksikan mereka nikah, membiayai pernikahan mereka, lalalilile, bener? Bener. Itu alignment maksudku. Tapi kalau misalnya kamu pengen pengen sehat, pengen tapi makan gula, semua dihajar, cireng, segala macam, tepung-tepungan, gimana mau sehat? Itu yang nggak align menurutku. Nah sekarang ini, ya aku pengen nih, I do nomor 1. Ya, I do pengen sukses. Ya berarti kan aku mesti latihan vokal, jaga makan, tidur cepet. Banyak loh yang perlu dikorbanin tuh. Maksudnya secara mentally dan physically itu banyak yang perlu diselaraskan. Karena godaan tuh banyak loh. Kayak kemarin nih, Bora-Bora yang lalu pas di kawinannya El aja ya, aku udah bilang nih besok mau promo gitu ya. Aku tuh udah mau pulang dari jam 9 karena tahu ada promo besoknya. Itu yang nahan banyak banget orang, yang nawarin gelas banyak banget orang. Enggak. Itu kan kitanya harus kuat gitu loh. Itunya karena aku tahu besok mau ada promo, and my big picture aku mau I do jadi hits, kumaha tuh jaga dong. Benar-benar. Kayak gitu itu. Aduh beneran emang kultum pisan. Tapi ya ilmu yang bagus dari Teh Santi ini. Tapi bener loh, if you do that, you act differently, you glow differently, you speak differently. Dan yang paling menurutku adalah self talk tuh yang paling penting sih. Jadi apa yang kita katakan pada diri kita sendiri itu akan jadi kenyataan kita gitu. Kalau kita bilang I'm not enough, I'm not good enough, I'm not enough, I'm not good enough, ya udah jadinya gitu. Dan jangan salah loh, di dunia netizen yang paling benar saat ini susah banget itu untuk di filter. Iya benar. Karena kesalahan kita tuh dibikin publik gitu loh. Jadi kayaknya selebritis itu kayak bikin salah dikit aja. Komennya banyak banget. Nyanyi salah dikit aja. Komennya banyak banget. Tapi kan itu tergantung kita yang bisa memfilter. Kadang-kadang malah menurutku ada juga komen-komen yang nggak terlalu pedes ya. Itu jadi masukan positif gitu. Oh iya memang mungkin pada saat itu aku nyanyi kurang baik karena kurang fit. Ya berarti lain kali aku mesti jauh lebih fit sebelum naik panggung gitu. Ya tinggal gimana kita ngelihat ini semuanya dijadikan positif aja untuk untuk jadi perbaikan diri juga. Iya gitu. Bener. Kan ada yang kalau udah dikritik langsung down gitu. Nah tapi ada juga yang dikritik, oh iya juga ya, coba deh gue perbaikin gitu. Tapi memang susah sih, susah gampang kalau you're in the public eye. Karena whatever you do pasti dikomenin. Hal-hal kecil semuanya ibaratnya dikomenin. Gini salah gitu kan, salah lagi gitu. Tapi kan ya tergantung kitanya nih mau jadi masukan positif apa enggak. Nah Teh, kalau tadi dari yang Teteh bilang itu berarti kan kita harus align semuanya gitu, tanpa yang penting usaha, tanpa harus mikirin hasilnya nanti begitu. Nah itu tuh menurutku aku juga masih belajar ya. Jadi gini, there has to be a balanced dance between what we want, tapi nggak maksain hasilnya. Jadi menurutku gini, menurut aku kesuksesan adalah A, B, C, D ya. Terus tapi kata Tuhan, tapi aku pengen kamu sukses, tapi sukses kamu E, F, G, H. Kan kita nggak bisa maksain yang ini, yang akan kejadian yang ini gitu loh. Tetap sukses, tapi sesuai yang Tuhan bilang kamu siapnya segini gitu. Mungkin nih menurutku nih kalau misalnya aku dikasih mungkin waktu beberapa single yang lalu meledak duar gitu ya. Tiba-tiba duitnya aku pakai judi. Aku nggak judi sini, contoh aja pemirsa. Judi, mari judi gitu, atau foya-foya atau apa gitu kan mungkin ya. Tapi kalau sekarang I do dikasih meledak, hasilnya aku masukin lagi ke charity, aku masukin lagi ke bisnis, mungkin bisnis wedding. Ya nggak, kita lebih wise because we are more ready to receive the abundance, receive the miracle. I do. Waduh. Gitu. Jadi sebenarnya si lagu ini tuh jauh lebih dalam dari masalah soulmate menurutku.
Jauh. Ya setelah ditelaah lagi memang bukan sekedar soulmate bener. It's about manifesting, saying I do to yourself, bro. Saying I do to life, saying I do to the universe, saying I do. Pas tadi aku masuk ada apa tulisan di depan? Ada apa emang? KLY Universe. Tanda-tandanya. Aku tuh lagi kayak dukun-dukunan gitu, tapi bukan perdukunan kayak gitu kurang pinter, enggak. But I believe that there are things that's working yang secara kasat mata nggak lihat gitu. Itu namanya spiritualisme sih. Dan itu baru dapat umur late 40s. Oke. Shanti baru balik dari Hong Kong ke Bali mau. Aring king king king. Aring king king king. Ketahuan banget generasi apa? Lagu contohnya Aring king king. Jujur li aja, tapi itu sudah semua badai pasti berlalu, itu juga sudah berlalu pemirsa. Oke Teh Santi, terakhir next apa yang akan dikerjakan? Nah ini juga balik lagi ke soal yang itu. Aku punya big picture ya. Tapi pelajaran terbaik buat aku juga as human, don't plan way too much. Give space for the mighty God to create miracles in your life. Karena kalau kita plan way too much tuh kayaknya gue mau gini. Udah plan detail gitu ya. Aku selalu gitu sama kerjaan, but I forgot that kalau sama hidup tuh nggak bisa gitu. Bener. Sama kerjaan aku detail karena aku udah jadi eksekutif produser tuh dari album ketiga. Sejak itu setiap single I'm the eksekutif producer. That's how I treated my work. Tapi salahnya I treated my life kayak kerja. Dan di situ aku kayak ditoyor sama Tuhan. Woi, sadar woi, CEO-nya saya bukan Anda. Gitu, itu pelajaran hidupku kan. Gila, kapan lagi kultum bersama saya Shanti. Oke Teh Santi, terima kasih banyak Teh Santi. Sami-sami, bahagia sekali bisa berbagi. Udah sharing tentang banyak hal. 2,3 juta views ya. Subscribe, saya akan cek viewsnya di konten ini. Nggak boleh gitu. Kalau itu kan controlling the result lagi. Kan? Aku mau udah let go. Kumaha yang penting berguna buat yang nonton. Itu lebih I do buatku. Oke, terima kasih Teh Santi. Sami-sami, sama-sama semuanya, makasih. Sukses buat karir Teh Santi dan semua kehidupan Teh Santi. Amin. Kamu juga ya, sehat-sehat. Amin. Anak terima dan kasih. istri. Ya, big picture-nya coba dipikirkan apa ya, and work towards it. Amin. Bismillah. Good luck. Thank you. Dadah. Oke, kayak lovers, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng Teh Santi. Sampai jumpa di Kapan Lagi Talk selanjutnya. Gua Matias pamit. Dah.